Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Xbim, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas soal tes intelijensi umum, soal cerita. Soal-soal ini merupakan soal dari tes seleksi ASN. Sebelum memulai, kalian persiapkan alat tulisnya. Alangkah baiknya berdoa dulu. Ready? Let's go! Soal nomor 1, Gina mendapatkan diskon tambahan sebesar 25% karena dia sedang berulang tahun hari ini. Sebelumnya Gina membeli sepatu olahraga seharga Rp220.000 dan mendapatkan diskon sebesar 15%. Berapakah harga sepatu yang harus dibayarkan oleh Gina setelah mendapatkan diskon-diskon tersebut? Harga sepatu setelah mendapatkan diskon sebanyak 15% adalah ingat 100% kurang 15% hasilnya adalah 85%. 85% itu berarti 85/100. Jadi di sini kita langsung kalikan 85/100 dikali harganya berarti 220.000. Lalu kita sederhanakan dengan mencoret nilai nolnya ya. Selanjutnya kita kalikan, maka hasilnya adalah 187.000. Karena Gina mendapatkan diskon ulang tahun, sebesar 25%, maka harga sepatu yang dibeli Gina menjadi 75% ya, karena 100% dikurang 25% adalah 75%. Jadi di sini kita menggunakan 75/100 dikali 187.000 karena sebelumnya sudah mendapatkan diskon 15%. Nolnya bisa kita tembak, kita coret, lalu kita kalikan, maka hasilnya adalah 140.250. Jadi harga sepatu yang harus dibayar oleh Gina adalah 140.250 rupiah. Untuk pilihan jawabannya, maka jawabannya adalah pilihan B. Mudah ya, semoga kalian paham. Soal nomor 2, setiap anak di TK Lentera Aksara mendapatkan kue brownies sebanyak 3 buah, sedangkan persediaan kue brownies sebanyak 150 buah. Maka berapa banyak anak murid di TK Lentera Aksara apabila ada 14 anak murid yang tidak masuk pada hari pembagian kue tersebut? Kita mencari dulu anak yang masuk sekolah. Sama dengan kita bagikan banyaknya kue brownies, berarti 150. Kita bagikan dengan setiap anak mendapat jatahnya ya, dibagi 3 sama dengan 50 orang. Jadi yang masuk sekolah ada 50 orang. Terus apabila ditambah dengan anak yang tidak masuk sekolah,
sebanyak 14 orang, maka jumlah anak dalam satu kelas secara keseluruhan adalah, berarti kita jumlahkan banyaknya orang yang mendapat brownies, berarti 50 ditambah 14 sama dengan 64 orang. Jadi untuk pilihan jawabannya itu ada di pilihan D. Mudah ya untuk soal ini. Soal nomor 3, bilangan pertama dikali dengan 2 dan ditambah dengan 4 kali bilangan kedua, hasilnya adalah 32. Sedangkan 3 kali bilangan pertama sama dengan 2 kali bilangan kedua. Maka besar bilangan pertama adalah, misal X itu adalah bilangan pertama, lalu Y kita misalkan dengan bilangan kedua. Sehingga dari pernyataan soal kita bisa langsung menyimpulkan berarti 2X ditambah 4Y sama dengan 32. Lalu untuk yang kedua, di sini kan 3 kali bilangan pertama sama dengan 2 kali bilangan kedua, berarti 3X sama dengan 2Y. Kita ubah menjadi bentuknya seperti persamaan pertama, berarti 3X dikurang 2Y sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya kita bisa mencari salah satu variabelnya dengan mengeliminasi. Berarti 2X ditambah 4Y sama dengan 32 dengan persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 0. Nah dari sini ini nilai X sama Y-nya belum ada yang sama, maka kita menyamakan X-nya aja ya. Berarti yang pertama itu kita kalikan 3 dan yang kedua kita kalikan 2. Agar kita bisa mengeliminasi bentuknya. Berarti di sini jadi 6X ditambah 12Y sama dengan 96. Persamaan kedua menjadi 6X dikurang 4Y sama dengan 0. Kedua persamaan ini kita kurangkan. X-nya menjadi 0, berarti di sini Y-nya menjadi 16Y sama dengan 96. Y sama dengan 96 per 16. Berarti Y sama dengan nilainya adalah 6. Selanjutnya kita mencari nilai variabel selainnya yaitu X, nilai X ya, mencari nilai X. Dengan substitusi berarti 3X dikurang 2Y sama dengan 0. Jadi di sini 3X dikurang 2 dikali 6 sama dengan 0. Sini 3X sama dengan 12. Kan kalau di ruang satunya negatif 12, ini menjadi 12 ya positifnya. Berarti di sini X sama dengan 4 karena 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka bilangan pertama adalah 4. Adalah 4. Nah, dari pilihan jawaban ini, maka jawabannya ada di pilihan yang B. Oke, selamat memahami. Soal nomor 4. Sebuah pohon setinggi 4 meter menghasilkan bayangan sepanjang 7,8 meter. Jika pada saat yang sama seseorang mempunyai bayangan sepanjang 3,2 meter, maka berapakah tinggi sebenarnya orang tersebut? Di sini kita tuliskan dulu objek sama bayangan ya. Objek ketika tingginya 4 meter maka bayangannya 7,8 meter. Nah, di sini itu objeknya kita belum tahu dan bayangannya 3,2 meter. Di sini kita lambangkan X ya, variabelnya, maka kita buat perbandingan 7,8 per 4 sama dengan 3,2 per X, maaf.
Nah, dari bentuk ini kita bisa mengalihkan silang. Berarti X sama dengan 3,2 dikali 4 per 7,8. Maka hasilnya X sama dengan 1,641 meter. Karena di pilihan jawabannya dicari dalam bentuk sentimeter, maka X sama dengan 164 cm. Nah, dari pilihan jawabannya, maka jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Mudah ya? Soal nomor 5, untuk membaca novel yang tebalnya 264 halaman. Firda membaca novel tersebut selama setengah hari secara terus-menerus tanpa berhenti. Berapa halamankah yang dibaca Firda setiap jamnya? Berarti 264 dibagi 12 ya, karena setengah hari itu adalah 12 jam. Maka dari sini kita bagikan hasilnya adalah 22 halaman. Jadi Firda itu membaca setiap jamnya itu 22 halaman. Maka jawabannya adalah di pilihan C. Mudah ya. Soal nomor 6, umur Amanda lebih tua 5 tahun daripada umur Gita. Apabila 8 tahun lagi, jumlah umur keduanya adalah 61, maka berapakah umur Gita 2 tahun lalu? Di sini kita misalkan X merupakan umur Amanda, sedangkan Y adalah umur Gita. Dari soal kita bisa membuat pernyataan bahwa X dikurang Y sama dengan 5. Lalu kita buat persamaan lagi. Apabila 8 tahun lagi jumlah umur keduanya adalah 61. Berarti nilainya umurnya Amanda itu kita jumlahkan 8. Berarti 8 ditambah X terus ditambah 8 tahun lagi umur Gita, berarti 8 ditambah Y terus sama dengan 61. Begini ya persamaannya. Lalu kita bisa operasikan. Berarti X ditambah Y ditambah 16. 8 tambah 8 bisa ya. Berarti sama dengan 61. Jadi X ditambah Y sama dengan 61 dikurang 16. Sehingga hasilnya X ditambah Y sama dengan 45. Nah, dari sini kita mendapatkan dua persamaan ya. Lalu kita bisa eliminasikan. Dengan persamaan 1 X kurang 5 sama dengan X kurang Y sama dengan 5 dan X tambah Y sama dengan 45. Di sini kita yang eliminasikan nilai X karena kita ingin mencari umurnya Gita. Berarti Y-nya itu harus diadakan. Berarti kita harus ini kan ya dikurang. Berarti negatif 2Y sama dengan negatif 40. Y sama dengan negatif 40 dibagi dengan negatif 2. Y sama dengan 20. Berarti umur Gita itu Y itu merupakan 20 berarti nilainya. Jadi yang ditanyakan 2 tahun yang lalu ya umur Gita. Jadi 2 tahun lalu umur Gita adalah 20 dikurang 2 sama dengan 18 tahun. Jadi pilihannya ada di option C ya 18 karena 20 dikurang 2 sama dengan 18 tahun. Ya mudah ya. Soal nomor 7, Pak Dodit membeli tanah berbentuk persegi dengan harga 1,8 miliar rupiah. Apabila harga setiap 1 meter persegi adalah Rp90.000, maka berapa hektar tanah yang dibeli oleh Pak Dodit? Kita tulis dulu diketahui harga tanah 1 meter persegi sama dengan Rp90.000. Lalu yang ditanya, luas tanah yang mampu dibeli Pak Dodit
Jawab. Berarti yang dicari luas tanah sama dengan, berarti yang 1,8 miliarnya itu kita bagikan dengan 90.000 ya. Berarti 1,8 miliar rupiah kita bagikan 90.000, maka luas tanahnya itu menjadi yang mampu dibeli berarti 20.000 meter persegi. Karena yang ditanya itu adalah hektar, berarti kita ubah berarti menjadi 2 hektar. Karena 1 hektarnya itu sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi luas tanah yang mampu dibeli Pak Dodit adalah dua hektar. Dari sini kita bisa melihat pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Mudah ya. Soal nomor 8, Rahma mendapatkan nilai 82 untuk IPS, 98 untuk Bahasa Indonesia, 78 untuk Matematika, dan 86 untuk IPA. Apabila Rahma ingin mendapatkan nilai rata-rata 87, berapakah nilai untuk Bahasa Inggris yang harus didapatkan? Kita tulis dulu rumusnya, yaitu min itu rata-rata sama dengan sigma nilai atau nanti jumlahnya dari nilai dibagi dengan n nilai, banyaknya nilai, lalu kita masukkan minnya itu 87 karena udah dari soal rata-ratanya itu ada nilai 87. Nah, sigma nilainya itu berarti kita jumlahkan semua nilainya, 82 ditambah 98 ditambah 78 ditambah 86 lalu ditambah dengan X, karena X itu merupakan nanti untuk menjadi nilai bahasa Inggris yang kita cari, dibagi dengan 5 karena banyaknya mata pelajarannya ada 5. Lalu kita tulis dulu 87 sama dengan, kita jumlahkan dulu ya, yang sigma nilainya berarti 344 ditambah X sama per 5. Lalu dari sini kita bisa mengalihkan kali silang, berarti 87 dikali 5 sama dengan 344 ditambah X. Kita operasikan menjadi 435 sama dengan 344 ditambah X. Lalu X sama dengan 435 dikurang 344. Maka hasilnya X sama dengan 91. Berarti nilai bahasa Inggrisnya itu adalah nilainya 91, yaitu di pilihan jawaban E. Mudah ya. Soal nomor 9, tinggi sebuah pohon adalah 3,5 meter. Apabila pohon tersebut difoto dalam ukuran kecil dengan skala 1:25, maka berapakah tinggi pohon dalam foto tersebut? Kita tulis dulu tinggi pohon. Lalu di sini tinggi bayangan. Kita masukkan dulu nilainya, tinggi pohon itu 3,5 meter. Tinggi bayangan yaitu X, itu yang dicari ya. Skala yang dipakai di foto sama dengan 1:25. Lalu kita buat perbandingan, 25 dibanding 1 sama dengan, nah dari sini 3,5 meter kita ubah ke cm, berarti hasilnya adalah 350 cm. Kita masukkan di sini 350 per X. Lalu kita kalikan silang, berarti X sama dengan 350 dikali 1, berarti 350 dibagi 25. Maka nilai X sama dengan 14 cm. Nah, dari pilihan jawabannya, jawaban yang tepat adalah yang A. Mudah ya. Soal nomor 10.
Pada saat liburan panjang, Dita dan keluarga pergi ke pantai. Mereka meninggalkan rumah pada pukul 7:10 dan tiba di pantai pada pukul 11:40. Apabila dalam perjalanan mereka beristirahat selama 1 jam dan supir mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam, maka jarak dari rumah ke pantai adalah, kita harus mencari dulu waktu, di sini kita simbolkan dengan T. Berarti sama dengan 11:40 dikurang 7:10 sama dengan 4:30. Nah, supirnya itu beristirahat ya. Berarti beristirahat 1 jam. Jadi waktunya menjadi 4:30, kita kurangkan 1 jam, berarti menjadi 3:30. Jadi di sini waktunya adalah 3:30, 3 jam setengah, 3,5 jam. Di sini kita pakai rumus jarak yaitu S sama dengan V dikali T. V-nya itu 50 km per jam, terus dikalikan dengan 3,5 jam. Sama dengan hasilnya adalah 175 km. Maka jaraknya dari rumah ke pantai yaitu 175 km, option D. Sekian dulu pembahasan soal tes intelijensi umum soal cerita. Semoga semakin menambah wawasan dalam menghadapi tes seleksi ASN. Akan ada video kelanjutan dari pembahasan soal tes intelijensi umum dan pembahasan soal selanjutnya. Kalian bisa klik subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan melihat video lainnya. Jika kalian suka dan mengapresiasi video ini, kalian bisa klik like. Silakan komen untuk kritik dan saran yang membangun. Jangan lupa share ya di media sosial kalian agar video ini semakin meluas dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.